Perkenalkan, nama saya Nur Maulidian Tasya. Saya dari kelas 11 ingin menjelaskan materi PAI tentang roja. Roja, secara etimologis, roja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, Quran Surat Al-Ankabut ayat 5, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul 'alim. Artinya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Ia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Menurut istilah, roja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah SWT. Sifat roja ini harus disertai dengan sifat optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah SWT. Kebalikan sifat roja adalah sifat putus asa. Salah satu penyebab dari sifat putus asa dari rahmat Allah SWT, yaitu tidak memahami bahwa rahmat Allah SWT sangat luas bagi hamba-hambanya. Adapun hadis yang menerangkan ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabih fa huwa 'indahu fawqal 'arsy, inna rahmati taghlibu ghadabi, muttafaqun alaih. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, Ia menulis pada suatu kitab, yang mana kitab itu berada di sisinya, di atas arsy, yaitu tulisan yang berbunyi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara menumbuhkan sifat roja, yaitu A. Selalu muhasabah atas nikmat-nikmat Allah SWT. Yang B. Yaitu mempelajari dan memahami Al-Quran. C. Meyakini kesempurnaan karunia Allah SWT. Manfaat sifat roja. A. Semangat dalam ketaatan kepada Allah SWT. B. Tenang dalam menghadapi kesulitan. Hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Semakin tinggi ilmu dan iman, maka semakin beratlah cobaan yang diterima. Ketika kita sedang menghadapi cobaan tersebut, kita harus sabar menghadapinya dan selalu husnudzon bahwa kita sedang diuji. C. Rasa nikmat beribadah kepada Allah SWT. Apabila seseorang benar-benar mencintai sesuatu, maka ia akan merasa ringan dalam menghadapi kesulitan maupun rintangan. D. Menumbuhkan sifat optimis. Ada sebuah cerita tentang seorang wanita remaja yang bernama Aul. Ia kagum sama santri pondok pesantren yang bernama Mukhtar. Mukhtar ini memiliki sifat yang baik hati. Ia
pemuda yang rajin, pintar. Yang membuat Aul kagum pada Mukhtar ini adalah rasa takdim kepada guru yang sangat tinggi. Ia selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu yang membuat kagum Aul. Singkat cerita, mereka sudah sering kenal, lalu sering chattingan. Akhirnya mereka memiliki hubungan yang cukup dekat. Kalau dalam bahasa gaul namanya HTS, hubungan tanpa status. Mirip pacaran, cuma hubungan ini tanpa adanya status, gak jelas statusnya. Lalu ada kejadian di mana Aul membuat Mukhtar hatinya sakit sejatuh-jatuhnya. Peristiwanya yaitu gini. Mukhtar pernah melihat Aul sedang berduaan dengan seorang pemuda. Pemuda ini guru, ustadz yang masih muda sekali. Mukhtar kayaknya cemburu melihat mereka berduaan tanpa ada seseorang siapapun, cuma mereka berdua. Lalu dia sedih sejak melihat Aul berduaan dengan pemuda lain. Lalu akhirnya memutuskan untuk tidak berhubungan dengan Aul. Dia berpikir dengan cara itu Aul bisa bahagia karena sudah menemukan pilihan yang dia pilih. Sebaliknya si Aul ini malah rasa sedih karena dia telah melakukan kesalahan. Mereka berdua saling sakit karena mereka berharap bukan selain Allah. Mereka berharap pada selain Allah. Maka Allah timpakan kepada mereka berdua yaitu kesedihan yang sangat mendalam. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa berharap kepada manusia adalah seni menyakiti diri sendiri. Dan sebaik-baiknya berharap yaitu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i pernah berkata, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpahkan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburi hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari perkataan saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.